Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali daripada materi PJJ Al-Quran Hadis kelas 12 IPA dan IPS, itu melanjutkan daripada materi yang sekarang, yaitu yang di bab 3 tentang kelestarian lingkungan hidup atau melestarikan lingkungan hidup. Ya, kita mulai saja ya daripada materi Al-Quran Hadis kelas 12 di bab 3 ini. Kita mulai dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42 yang nanti kalian bisa lihat daripada di buku Al-Quran Hadis elektronik yang sudah Ustaz share di grup kita Quran Hadis kelas IPA maupun kelas IPS masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja mulai di Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Zuharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikin. Ya, kalau kita lihat di artinya dulu di Quran surah Ar-Rum ayat 41, kita artikan dulu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nasi, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 41 ya diterangkan bahwasanya di Quran surah Ar-Rum bahwasanya yang membuat rusak daripada daratan dan lautan di muka bumi ini adalah kita sendiri manusia. Ya, tanpa kita sadari, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita telah merusak daripada muka bumi kita ini, baik di darat maupun di lautan. Contohnya ya seperti buang sampah sembarangan gitu, yang menyebabkan akhirnya menjadi banjir. Itu kan karena ulah kita. Atau menebang pohon ya tanpa seizin daripada yang berhak memberikan izin, ya, yang akhirnya mengakibatkan juga ya banjir dan juga lain-lain sebagainya, kelalaian kita, kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang membuat kerusakan itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah ulah kita sendiri. Di sini liyuziqahum ba'dallazi amilu gitu. Lalu Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Apa? Perbuatan yang mana? Itu perbuatan yang merusak. Jadi kita mendapatkan akibatnya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan bala bencana buat kita. Misalkan tadi gara-gara kita buang sampah sembarangan, Allah buatkan daripada kita bencana apa? Berupa banjir. Gara-gara kita memotong pohon di hutan tanpa izin, yang mengakibatkan juga terjadinya kebakaran hutan dan lain sebagainya, dan kebanjiran juga. Itu kan akibat apa? Kelalaian kita ya, yang kita sendiri telah membuat kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut dan di laut. Ya, kita mengambil ikan dengan cara membom sehingga merusak ekosistem laut. Kan karang-karang, terumbu-terumbu karang yang pada rusak akibat boman tadi. Ya.
Nah ini nih yang membuat rusak, mencemarkan air laut dan lain sebagainya. Kita sendiri. Nah akibatnya Allah bikin bala bencana kepada kita, yaitu berupa banjir, kebakaran. Itu Allah tegur kita akibat ulah kita. Supaya kenapa Allah tegur begitu? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali ya ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Kita nggak buat kerusakan itu. Ketika Allah sudah tegur kita melalui kebakaran, melalui kebanjiran dan lain sebagainya, nah, ya air yang tidak jernih itu akibat ulah kita. Nah kita nggak balik ke situ, kita jadi buang sampah pada tempatnya. Kita menanam kembali pohon-pohon yang kita tebang, ini kan, atau pohon-pohon yang sudah, hutan-hutan yang sudah tumbang. Nah atau juga kita ya melestarikan lingkungan hidup sekitar kita, gitu. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Qul siru fil ardi, katakanlah ya, qul ya Muhammad, siru fil ardi, berpergianlah di bumi, fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, berpergianlah. Ya, maksudnya apa? Coba lihat sekeliling-keliling kita. Berpergianlah ke muka bumi. Ya, berkelanalah ke muka bumi. Kamu lihat tuh di sana banyak kejadian-kejadian daripada kejadian-kejadian orang-orang terdahulu yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Tidak hanya kerusakan dalam segi alam, ikan alam semesta yang mereka buat rusak, tetapi juga kerusakan moral seperti daripada kaum Nabi Lut, ya, kaum Bani Sodom yang mereka melakukan LGBT, ya, sesuka sesama jenis. Nah ini kan membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya Allah azab mereka. Allah berikan teguran kepada mereka berupa azab yang sangat pedih. Ya ketika itu banyak daripada antara para nabi, para umat-umat nabi terdahulu yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya kita disuruh tuh berpergianlah ke muka bumi. Maksudnya apa? Pelajari tuh, pelajari. Banyak daripada sejarah-sejarah atau manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan daripada itu semua, supaya kita terhindar daripada membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga alam semesta kita, lingkungan kita terjaga dengan baik, ya, terlestarikan dan membuat nyaman seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini, baik yang di darat maupun yang di laut. Nah itulah daripada pengertian ya Quran surah An-Nur ayat 41 dan 42 serta penjelasannya, sehingga mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa ambil hikmah, yaitu tentang bagaimana cara kita terus melestarikan lingkungan hidup kita di sekitar kita, minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, dan selalu ikut aktif dalam berperan melestarikan lingkungan hidup kita. Misalkan yang sekolah ya di madrasah di pulau ikut daripada melestarikan terumbu karang, ikut menjaga ekosistem laut dan lain sebagainya. Nah itu adalah cerminan supaya kita tidak diberikan bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala berupa teguran bencana tersebut. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melestarikan lingkungan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.